celebrate. Let's have a ball. Perkenalkan, nama saya Syofa Salsabila, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056240013 dengan program studi pendidikan sosiologi. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah fenomena sosial budaya yang sangat dekat dengan kehidupan remaja masa kini, yaitu budaya pop Korea atau yang dikenal dengan istilah K-pop dan K-drama, serta pengaruhnya terhadap identitas remaja di Indonesia. Budaya pop Korea atau yang dikenal sebagai Hallyu telah menjadi tren global, mulai dari musik K-pop, drama Korea, hingga fashion dan makanan Korea. Semuanya begitu digemari di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Remaja Indonesia adalah salah satu kelompok paling aktif yang mengonsumsi budaya ini. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka terhadap konser, fanbase, drama, hingga produk-produk kecantikan Korea. Tapi di balik popularitas ini muncul pertanyaan penting. Apakah budaya K-pop ini mempengaruhi identitas sosial dan budaya remaja kita? Nah, fenomena ini sangat penting untuk dikaji karena menyentuh banyak aspek kehidupan sosial, mulai dari gaya hidup, bahasa, hingga standar kecantikan remaja. Mari kita bahas bersama-sama, apakah ini merupakan bentuk positif dari globalisasi budaya atau justru menjadi ancaman bagi budaya lokal kita? Pengaruh budaya Korea dalam budaya Indonesia. Budaya Korea telah menjadi salah satu kekuatan yang mempengaruhi budaya Indonesia secara signifikan. Fenomena K-pop, drama Korea, makanan, fashion, dan kosmetik Korea semakin populer di kalangan anak muda dan menyebar dengan cepat di seluruh negara atau di seluruh negeri. K-pop khususnya memiliki penggemar fanatik di Indonesia. Grup-grup idola seperti BTS, Blackpink, dan Twice telah berhasil mencuri hati banyak orang dengan musik mereka yang energik dan penampilan yang stylish. Para penggemarnya tidak hanya mengidolakan grup tersebut, tetapi juga mengadopsi gaya berbusana ala K-pop serta bahasa dan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Korea. Selain itu, drama juga sangat populer di Indonesia. Cerita-ceritanya yang menarik dan sentimental berhasil menyentuh hati banyak penonton. Banyak dari kita pasti pernah terbawa emosi ketika menonton drama seperti Crash Landing on You. Drama ini juga turut mempromosikan budaya dan destinasi wisata Korea kepada masyarakat Indonesia. Tak hanya musik dan drama saja membawa pengaruh besar bagi budaya kita. Makanan-makanan khas Korea seperti kimchi, tteokbokki pun semakin mudah ditemukan di restoran atau warung-warung makan di sekitar kita. Begitu pula dengan kosmetik Korea yang mendominasi pasar kecantikan tanah air dengan produk-produk inovatif mereka. Pengaruh budaya asing ini bukanlah hal yang buruk. Budaya Korea memberikan inspirasi baru bagi masyarakat Indonesia dan membawa warna tersendiri bagi budaya kita. Namun penting untuk sangat diingat bahwa keaslian budaya asli Indonesia juga harus tetap dipertahankan dan dipelihara. Jadi banyak ya dampak dari pengaruh tersebut. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap gaya hidup. Banyak remaja Indonesia saat ini meniru gaya berpakaian, gaya rambut, hingga makeup para idol K-pop. Misalnya tren pakaian oversize, celana high waist, dan potongan rambut tublok menjadi sangat populer. Hal ini menunjukkan bahwa remaja kini sangat terbuka terhadap budaya asing. Mereka tidak hanya menjadi penonton pasif, tapi juga aktif meniru dan mengadopsi budaya tersebut. Namun disinilah tantangan muncul. Gaya hidup ala Korea seringkali tidak cocok dengan konteks sosial atau budaya di Indonesia. Contohnya cara berpakaian yang meniru idol K-pop kadang tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Jadi meskipun ini bisa disebut sebagai hasil dari globalisasi, kita juga perlu hati-hati agar tidak kehilangan jati diri budaya
diri sendiri. Budaya kita sendiri, maaf. Yang selanjutnya ada dampak terhadap bahasa. Selain gaya hidup, bahasa juga menjadi aspek yang terpengaruh. Remaja sekarang sering menggunakan kata-kata seperti opa, sarange, oni, atau anyong dalam percakapan mereka. Bahkan ada yang belajar bahasa Korea secara otodidak hanya karena ingin lebih dekat dengan budaya Korea. Hal ini memang menunjukkan minat belajar yang positif, tetapi jika tidak diimbangkan dengan kebanggaan bahasa Indonesia, maka perlahan penggunaan bahasa sendiri tidak bisa terkikis. Bahasa adalah bagian dari identitas budaya. Jika remaja lebih bangga menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa ibunya, maka ada kekhawatiran identitas budaya bangsa bisa tergerus. Selanjutnya ada dampak terhadap standar kecantikan. Kita juga melihat adanya pergeseran standar kecantikan akibat pengaruh K-pop. Idol Korea dikenal dengan kulit putih, mulus, tubuh langsing, dan wajah kecil. Standar ini mulai diadopsi oleh remaja Indonesia, bahkan tak jarang menimbulkan ketidakpuasan terhadap penampilan sendiri. Banyak remaja menggunakan produk-produk skincare Korea atau bahkan mempertimbangkan prosedur operasi plastik demi tampil seperti idol mereka. Padahal di Indonesia memiliki keanekaragaman bentuk tubuh dan warna kulit yang semuanya indah. Jika standar kecantikan hanya berpatok pada satu model dari budaya asing, maka keunikan lokal bisa tergeser. Selanjutnya ada globalisasi versus ancaman budaya lokal. Fenomena ini secara umum adalah bagian dari globalisasi budaya, di mana budaya dari satu negara menyebar dan diterima oleh negara lain. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk ya, namun yang jadi masalah adalah jika kita terlalu terobsesi dengan budaya asing dan melupakan atau bahkan meremehkan budaya sendiri. Banyak remaja lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah, atau bahkan lebih tahu nama idol Korea daripada pahlawan nasional. Oleh karena itu, kita perlu bersikap selektif dan bijak. Tidak ada salahnya menyukai budaya asing, tapi tetap penting untuk menjaga dan menghargai budaya lokal. Salah satu dampak negatifnya adalah perilaku konsumerisme yang ekstrim. Industri K-pop sangat erat kaitannya dengan perilaku konsumerisme. Penggemar seringkali merasa perlu membeli produk-produk yang berkaitan dengan idola mereka, seperti tiket konser, album, merchandise, hingga pakaian. Hal ini dapat menguras keuangan dan mengalihkan fokus penggemar dari kebutuhan yang lebih penting, serta memberikan dampak negatif pada kondisi sehingga menyebabkan tekanan untuk mengikuti tren dan membeli produk-produk berbau Korea, terutama remaja. Di sisi lain, K-pop dapat menjadi jembatan bagi berbagai budaya untuk saling mengenal dan menghargai. Penggemar K-pop dari berbagai negara dapat saling bertukar budaya dan memperkaya perspektif atau pandangan mereka. K-pop dapat menginspirasi kreativitas di berbagai bidang, seperti musik, tarian, dan fashion pastinya. Masyarakat dapat menciptakan karya-karya baru yang terinspirasi dari K-pop, namun tetap berkarya pada budaya lokal mereka. Karakteristik terhadap K-pop juga seringkali menginspirasi orang untuk belajar bahasa Korea. Hal ini dapat menciptakan kesempatan untuk mempelajari budaya Korea lebih banyak dan secara mendalam. Jadi untuk kesimpulan yang tadi saya jelaskan, budaya pop Korea memang membawa pengaruh besar terhadap identitas remaja Indonesia, baik dari segi gaya hidup, bahasa, maupun standar kecantikan. Di satu sisi, ini memperkaya wawasan dan memperluas perspektif remaja terhadap budaya lokal. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi dengan bijak, bisa mengikis kebanggaan terhadap budaya lokal. Rekomendasi saya, kita perlu menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah. Pemerintah dan media juga perlu lebih gencar mempromosikan budaya lokal yang modern dan relevan bagi generasi muda.
Dan yang paling penting, setiap remaja harus belajar mencintai budaya sendiri sambil tetap terbuka terhadap budaya luar. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap analisis ini bisa membuka sudut pandang baru dalam melihat fenomena budaya K-pop Korea dan atau pop Korea dan dampaknya terhadap kehidupan sosial kita. Saya Sylva Salsabila sebagai pengamat Universitas Negeri Jakarta. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Terima kasih.